Giovanni Francesco Bernardon lahir di Assisi, daerah pegunungan Umbria, Italia Tengah pada tahun 1182. Ayahnya Pietro Bernardon adalah seorang pedagang kain yang kaya raya, dan ibunya Johanna Donna Pica adalah seorang putri bangsawan Pircadia, Prancis. Semasa kecil ia akrab dipanggil dengan nama Francesco. Nama itu diberikan oleh ayahnya tidak lama setelah ia lahir, yang kembali ke Assisi dari perjalanan ke Prancis. Terlahir dari keluarga bangsawan, semasa kecilnya Franciscus begitu dimanjakan oleh ayahnya, sehingga menjadi pemuda yang boros dan gemar berfoya-foya. Umur 20 tahun, Franciscus bersama teman-temannya ikut berperang dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia sebagai seorang prajurit. Lalu ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah ia mengevaluasi kembali hidupnya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, Franciscus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Lalu seharian ia pun mengemis. Pada suatu hari saat ia berdoa di gereja San Damian, ia mendengar suara dari salib Yesus. "Franciscus, perbaikilah rumahku yang hampir roboh ini." Tentu itu suara Tuhan Yesus, pikir pemuda berusia 26 tahun itu. Franciscus selalu pulang ke rumah tanpa pikir panjang. Ia mengambil setumpuk kain paling mahal dari gudang ayahnya, lalu menjualnya. Ayahnya marah besar. Dengan bantuan ibunya, Franciscus dapat kabur dari rumah dan kembali ke gereja San Damian. Ayahnya mengikutinya ke sana dan memaksanya untuk pulang sampai meminta bantuan dari uskup Assisi. Di hadapan sang uskup, Franciscus malah mengembalikan semua uang dan pemberian ayahnya. Ia bahkan melepas seluruh pakaian yang ia kenakan. Sang uskup lalu memberikan Franciscus pakaian gembala dan ikat pinggang yang kelak menjadi pakaian biarawan Fransiskan. Tahun 1209, meski sempat ditolak oleh paus sebelumnya, Paus Inconictus ketiga mengesahkan kelompok Franciscus yang saat itu beranggotakan 11 orang sebagai pewarta Injil pengembara dalam kemiskinan dan kerendahan. Saat itulah juga menjadi awal mula berdirinya OFM, Ordo Fractum Minorum atau Ordo Frias Minor atau Ordo Saudara-saudara Hinadina, dengan komunitas mereka yang berpusat di Kapel Porciuncola dekat Assisi. Pada September 1224, Franciscus sedang berada di Laverna untuk masa doa dan puasa yang ia sebut masa puasa Santo Mikael. Pada bulan inilah juga Franciscus mendapat penglihatan malaikat serafim yang tersalib dan ia menerima stigmata, yaitu kelima luka kudus Kristus pada tubuhnya. Tahun 1225 merupakan awal dari sakit yang dideritanya. Ia menjadi buta dan pada musim panas tahun itu Franciscus dibawa ke San Damiano untuk dirawat oleh para saudari miskin Clara. Ketika musim panas tahun 1226, Franciscus pun dibawa ke Siena untuk perawatan. Pada tahun inilah juga menjadi tahun yang terakhir bagi Franciscus. Pada suatu malam ketika Franciscus mengalami penderitaan yang mendalam dengan penyakitnya, Franciscus pun mendiktekan beberapa kata perpisahan yang kemudian hari dikenal sebagai wasiat Siena. Ketika Franciscus berada di Bagnara, bukit dekat Nocera, kondisinya pun semakin memburuk, dan Franciscus pun dibawa ke tempat kediaman uskup di Assisi. Saat dia tahu bahwa saudari maut sudah dekat, Franciscus meminta agar dibawa ke Porciuncola pada bulan September. Pada perjalanan menuju Porciuncola, Franciscus pun mendekati kota kelahirannya itu. Pada hari Sabtu, 3 Oktober 1226, setelah Franciscus meminta para saudara membacakan kisah sengsara Kristus menurut Injil Yohanes dan mendoakan Mazmur pasal 141, Franciscus pun meninggal di Porciuncola saat matahari terbenam. Hari Minggunya, 4 Oktober 1226, jenazah Franciscus dibawa ke kota Assisi dan melewati San Damiano agar Clara dan para saudarinya bisa melihat bapa rohaninya untuk yang terakhir kali.
Fransiskus dikuburkan di dalam gereja San Giorgio, tempat di mana masa kecil ia bersekolah. Tanggal 16 Juli 1228, Paus Gregorius ke-9 secara pribadi datang ke Assisi untuk mengkanonisasi Fransiskus. Dan pada tanggal 9 Juli 1228, Fransiskus dari Assisi dinyatakan sebagai orang kudus dan menetapkan pestanya pada tanggal 4 Oktober. Lalu, di tahun 1939, Santo Fransiskus dinyatakan sebagai pelindung Italia, dan di tahun 1980 oleh Paus Yohanes Paulus II, Santo Fransiskus diangkat sebagai pelindung ekologi.